Beasiswa Abu Hanifah mencari ilmu atau mencari uang. Sebuah dilema memang ketika itu memilih antara mencari ilmu atau mencari uang. Jika mencari ilmu maka tidak bisa mencari uang. Jika mencari uang maka tak bisa mencari ilmu. Hal itulah yang dialami oleh Abu Yusuf wafat 182 Hijriah, salah seorang murid utama Abu Hanifah wafat 150 Hijriah. Bisa dikatakan bapaknya Abu Yusuf ini seorang yang miskin. Suatu ketika bapak Abu Yusuf berkata kepada Abu Yusuf, "Anakku, kita ini keluarga yang tidak punya, berhentilah mengaji dari Abu Hanifah dan bekerjalah mencari uang." Abu Yusuf kecil gamang, mereka yang harus dipilih. Jika kerja maka tidak bisa mencari ilmu, jika mencari ilmu tidak punya uang untuk makan. Padahal dia sangat ingin mencari ilmu. Akhirnya karena keadaan Abu Yusuf taat kepada bapaknya dan berhenti datang ke majelis Abu Hanifah. Barangkali yang senasib Abu Yusuf ini sangat banyak jumlahnya, banyak yang ingin selalu mencari ilmu tetapi keadaan tidak memungkinkan. Tapi banyak juga yang mempunyai waktu, kesempatan dan biaya tetapi malah tidak mau mencari ilmu. Mengetahui hal itu, sang guru Abu Hanifah memanggil Abu Yusuf, "Wahai Abu Yusuf, saya dengar kamu tidak ikut mengaji karena alasan ekonomi ya. Ini ada uang 100 dirham buat kamu. Kamu belajarnya dilanjutkan ya. Nanti kalau sudah habis bilang lagi, saya akan kasih lagi." Kitab Az-Zahabi dalam Syiar A'lam An-Nubala jilid 7 halaman 470. Masya Allah, begitu gedenya Abu Yusuf saat itu. Beliau mendapat beasiswa langsung dari sang guru agar tetap bisa belajar. Guru visioner. Menjadi guru model Abu Hanifah memang bukan hal yang mudah. Abu Hanifah selain seorang yang alim, beliau juga seorang yang kaya. Sampai berani memberi beasiswa kepada muridnya agar tetap bisa belajar. Bisa dikatakan Abu Hanifah merupakan guru yang visioner. Terbukti Abu Yusuf kelak menjadi murid terbaik Abu Hanifah. Terbukti juga mazhab Hanafi berkembang cukup pesat pada masa Daulah Bani Abbasiyah di tangan Abu Yusuf dan para murid lainnya seperti Zufar bin Huzail dan Muhammad bin Hasan. Abu Yusuf menjadi penyebar mazhab Hanafi. Beliau selama 3 periode berturut-turut menjadi qadhi resmi kerajaan, yaitu masa Al-Mahdi, Al-Hadi dan Ar-Rasyid atau Harun Ar-Rasyid, sampai bergelar Qadhi Al-Qudat, kadinya para qadhi. Hidup menulis atau mati ditulis. Bisa dikatakan banyak yang meragukan bahwa Imam Abu Hanifah wafat 150 Hijriah ini pernah menulis suatu kitab dengan tangan sendiri. Berbeda dengan Imam Asy-Syafi'i wafat 204 Hijriah yang menulis cukup banyak kitab, maka tak heran kita masih tetap bisa membaca pemikiran Imam Syafi'i. Meski ada riwayat bahwa Imam Abu Hanifah mempunyai kitab Al-Fiqhul Akbar, tetapi tak sedikit yang masih meragukan keabsahan penisbatan kitab itu kepada Imam Abu Hanifah. Terlepas dari itu semua, mazhab Hanafi ternyata bisa berkembang cukup pesat. Sampai saat ini pun nama Imam Abu Hanifah selalu disebut ketika sedang membicarakan hukum Islam. Jika ditilik lebih jauh, paling tidak ada 2 cara agar nama seseorang itu bisa terus dikenang sepanjang zaman. Pertama, menghasilkan tulisan yang akan selalu dibaca lintas generasi, atau kedua, menghasilkan generasi yang bisa menuliskan atau meneruskan pemikiran seseorang itu. Abu Hanifah wafat 150 Hijriah meski tak pernah menuliskan kitab mazhab Hanafi dengan tangannya sendiri. Beliau telah mempersiapkan generasi terbaik yang akan meneruskan pemikiran beliau. Rumusnya dalam bahasa Arab, ish-katiban au mut maktuban, hidup dengan menulis sendiri atau mati dengan ditulis orang lain. Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim bin Habib bin Sa'dadalah contoh keberhasilan cara kedua agar seorang akan terus dipelajari pemikirannya. Sekelumit tentang Abu Yusuf. Nama lengkap Abu Yusuf adalah Ya'qub bin Ibrahim bin Habib bin Sa'ad, lahir tahun 113 Hijriah dan wafat 182 Hijriah, tepatnya hari Kamis Rabiul Awal. Sa'ad adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad. Beliau sering ikut berperang bersama Nabi, di antaranya ketika perang Khandaq. Setelah itu beliau pindah ke Kufah. Guru Abu Yusuf sangatlah banyak, tetapi yang paling mempengaruhi pemikiran beliau adalah Imam Abu Hanifah wafat 150 Hijrah. Ibnu Abi Layla Al-A'mashi, Ibnu Ishaq Al-Thawri. Abu Yusuf menimba ilmu dari Abu Hanifah semenjang 17 tahun. Menurut beliau cukup banyak, di antaranya Yahya bin Ma'in, Ahmad bin Hanbal, Hilalu Ar-Ra'yi, dan masih banyak lagi ulama yang lain. Abu Yusuf menjadi qadhi sekaligus wazir dari Khalifah Harun Ar-Rasyid. Bahkan beliau menjadi qadhi selama 3 generasi Khalifah Al-Mahdi, Al-Hadi Ar-Rasyid, yaitu mulai tahun 166 Hijriah sampai beliau wafat 182 Hijriah atau sekitar 16 tahun. Kitab karangan beliau Al-Kharaj, Al-Athar atau Musnad Abi Hanifah, Ikhtilafu Ibnu Abi Layla wa Abi Hanifah, dan masih banyak lagi yang lain. Muhammad Zahid Al-Kausari menulis kitab tentang Abu Yusuf, yaitu Husnu
At-Taqadi fi Sirati Abi Yusuf Al-Qadi. 62. Ahli hadisnya Ahlul Ra'yi. Abu Yusuf selain menjadi seorang faqih juga seorang ahli hadis. Yahya bin Ma'in wafat 233 Hijriah pernah berkata, "Ma ra'aitu fi ashabir ra'yi asbata fil hadis wa la ahfadha wa la asahha riwayatin min Abi Yusuf." Tidak pernah menemukan orang yang lebih hafal terhadap hadis dan lebih sahih riwayat dari Abu Yusuf. Samsuddin Az-Zahabi wafat 748 Hijriah dalam kitabnya Manaqibu al-Imam Abi Hanifah wa sahibaihi. 60, halaman 62. Berdoa kepada sang guru. Sebagai bentuk penghormatan kepada sang guru, Abu Yusuf tak lupa selalu mendoakan gurunya selepas salat, "Ya Allah, semoga Engkau mengampuniku, mengampuni kedua orang tuaku, dan mengampuni Abu Hanifah." Karangan Waqi Abu Bakar Muhammad bin Khalaf wafat 360 Hijri 306 Hijriah di dalam Akhbaru Al-Qudat jilid 3 halaman 254. Semoga semakin banyak Abu Hanifah lain yang akan menyelamatkan Abu Yusuf masa kini sehingga menjadi ahli fikih sekaligus ahli hadis. Amin.